terlambat hari ini? Kenapa terlambat hari ini? Karena saya bangun kesiangan. Oh, bangun kesiangan. Kenapa sampai bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya main hingga larut malam. Oh, begitu. Jadi karena main game, tidur larut malam, jadi paginya bangun kesiangan, akhirnya terlambat ke sekolah. Padahal kan hari ini seharusnya Esa menjadi pemimpin diskusi hari ini ya, diskusi keluarga. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga waktu bersekolah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Apakah terlambat datang di sekolah itu perbuatan yang baik, Esa? Tidak, Bu. Ya. Masih ingat, Esa, dengan keyakinan kelas yang kita memiliki? Masih. Ya, masih ya. Apa itu kira-kira? 15 menit sebelum datang ke sekolah, sebelum pelajaran dimulai, Ya. dan 5 menit datang di kelas sebelum pelajaran dimulai. Ya, baik. Ternyata Esa masih ingat ya. Keyakinan kelas yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Apakah perbuatan apa yang Esa lakukan hari ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai. Apanya yang belum sesuai? Karena Esa menurut Tuhan. Kemudian apa yang akan Esa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Esa hari ini? Saya akan bangun lebih awal lagi dengan menyetel jam alarm agar saya bisa tidur di sekolah tepat waktu. Iya, bagus sekali berarti. Ada lagi yang akan Esa lakukan selain itu? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman kelompok yang akan berdiskusi hari ini karena saya tidak dapat mengikuti diskusi hari ini, dan juga berterima kasih kepada Pinky yang telah menggantikan saya. Oh, bagus sekali apa yang Esa sampaikan. Berarti Esa mau memperbaiki kesalahan yang Esa lakukan hari ini dengan melakukan hal-hal baik yang sudah Esa sampaikan. Jadi, besok Ibu akan juga menunggu dan melihat apakah benar-benar Esa akan datang tepat waktu, dan juga di diskusi kelompok berikutnya Esa akan menghadiri beberapa pelajaran. Namun tidak telat. Begitu ya, jangan tidur larut malam supaya bisa datang tepat waktu di sekolah. Terima kasih, Bu, atas arahan. Iya, sama-sama. Ayo kita masuk. Ada apa? Ada apa ini? Kenapa? Kenapa berkelahi? Kenapa? Enrico menggunakan kelas contoh pengetahuan saya. Oh ya, kalau begitu, ayo kalian berdua menghadap dulu di dalam. Kita berdiskusi. Teguh, Enrico, dengarkan pertanyaan ibu ya. Ya, Bu. Kelihatannya Teguh sangat marah sekali. Ada Marah. apa? Saat saya menggunakan peralatan kelas, Enrico mengambil peralatan itu tanpa sepengetahuan saya, Bu. Oh, jadi Dan- peralatan itu sementara digunakan. Iya, saya sementara menggunakan itu dan dia mengambil tanpa sepengetahuan saya, Bu. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya menarik kancingnya dan membuat bajunya robek, Bu. Oh, begitu. Jadi begitu ceritanya. Ya, memang membela diri itu penting, apalagi itu menjadi peralatan yang sementara Teguh gunakan di bengkel atau tempat praktek. Dan setiap orang juga pasti pernah melakukan hal seperti itu. Jadi melakukan kesalahan, sempat marah, bahkan mungkin memukuli, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Apakah dengan melakukan hal tadi, menurut Teguh sudah melakukan hal yang baik? Tidak, Bu. Ya. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati untuk kita lakukan setiap hari di dalam kelas? Teguh, apakah itu sudah sesuai? Tidak, Bu.
Jadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kita apa, Enrico? Seperti Saling menghargai, teguh, apalagi keyakinan kelas kita. tidak membuat keributan di kelas maupun di sekolah, Bu. Oh ya, jadi sesungguhnya kalian berdua tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk dilakukan di kelas maupun dilakukan di sekolah. Jadi apa yang akan Teguh lakukan untuk memperbaiki kesalahan Teguh hari ini? Saya tidak bisa memperbaiki, tidak bisa memperbaiki. Iya, Enrico, apa yang Enrico ingin untuk Teguh lakukan memperbaiki kesalahannya? Ya, Bu, saya terima karena kancing dari saya. Ya, jadi Enrico ingin agar kancingnya kembali dipasang, yang baju yang sobek untuk kembali diperbaiki atau diganti. Apakah Teguh bisa menjadi? Saya tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa. Jadi caranya kira-kira supaya kancing baju dan bajunya yang sobek ini bisa diperbaiki, berarti Teguh bisa belajar menjahit. Boleh? Boleh, Bu. Boleh menjahit, belajar menjahit. Boleh. Tapi nanti ajar siapa, Bu? Nanti Ibu akan mengajari kamu bagaimana caranya. Kita akan memberi jarum, benang, dan Ibu akan mengajarkan bagaimana memperbaiki atau menjahit supaya Teguh bisa menjahit ya. Tapi Teguh bersedia untuk belajar. Siap, Bu. Bersedia, Bu. Selain itu apa lagi yang bisa Teguh lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Meminta maaf kepada Eriko karena telah merobek dan merusak baju. Oke. Jadi Teguh dengan penuh ketulusan ya mau meminta maaf kepada Enrico. Enrico mau menerima permintaan maaf? Ya, Teguh. Dari Ibu karena saya sudah mengambil oleh dari Teguh juga. Oh, jadi Enrico juga mengakui bahwa ada kesalahannya di situ. Jadi sama-sama ingin memperbaiki. Berarti Enrico berikut juga apa yang akan dilakukan? Kalau meminjam barang orang lain, kalau mengambil barang orang lain, harus bertanya. Oke, harus bertanya, harus pengetahuan dari yang bersangkutan. Oke, Ibu mau melihat bagaimana caranya kalian saling meminta maaf. Saya menerima atas kesalahan saya, mohon maaf yang saya lakukan. Ya, jadi kalian berdua sudah saling meminta maaf dan juga menerima permohonan maaf masing-masing. Jadi Ibu harap ke depan hal ini tidak terjadi lagi dan Teguh masih akan belajar menjahit sama-sama dengan Ibu untuk memperbaiki baju dan Ibu. Ya, jadi kita akan segera membeli jarum dan kepada Ibu Wilma Semakul karena tidak menghargai dan hukum saya ketika saya membuat kesalahan, yaitu merobek baju teman saya. Dan juga Ibu memberikan saya nasihat karena telah membuat kesalahan. Terima kasih Ibu Wilma, semangat terus Ibu Wilma. Yang Shalom, saya atas nama Esa Genduk dari siswa dari SMK Negeri 1 Kumpaan. Saya bersyukur karena pada saat saya terlambat dan saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum oleh Ibu Wilma Semakul. Malahan Ibu Wilma Semakul memberikan saya arahan untuk tidak lagi melakukan kesalahan tersebut dan cara memperbaikinya yaitu untuk tidak terlambat lagi. Semangat terus buat Ibu Wilma.
saya dari Sendo, salah satu rekan guru dari Ibu Wilma Sumardi di SMK Negeri 1 Tumpangan, melihat apa yang sudah dilakukan dan diterapkan tentang segitiga restitusi sangat baik diterapkan di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena anak-anak ketika mereka membuat kesalahan tidak langsung dihukum, tapi memberikan arahan, pemahaman, penjelasan yang baik supaya siswa tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan kembali mengingat tentang budaya kelas, budaya positif yang sudah disampaikan terus kepada siswa-siswa tersebut. Jadi tetap semangat buat Ibu Wilma dalam pendidikan guru penggerak, tetap semangat, sukses ke depan.